Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ardiansyah. Saya dari KPI 4B dengan NIM belakang 052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Genji, yang Allah siapkan menjadi pemimpin masa depan. Coba bayangkan dunia kerja 10 tahun dari sekarang. Bukan lagi tentang seragam kantor dan jam kerja. Dunia yang akan kita masuki adalah dunia ekonomi gig, kecerdasan buatan, dan mata uang kripto, serta investasi digital yang bergerak dalam hitungan detik. Pertanyaannya, siapakah kita secara mental, profesional, serta secara spiritual? Hari ini kita akan berdialog tentang fikih ekonomi digital dan masa depan pekerjaan, bagaimana menjadi muslim yang tidak hanya melek teknologi, tapi juga melek hukum Allah di tengah pusaran perubahan yang begitu cepat. Teman-teman, saat melihat grafik kripto naik turun atau ditawari investasi dengan iming-iming untung besar, pertanyaan pertama muslim sejati adalah haram atau halal. Tapi fikih muamalah tak sesederhana membaca tabel hukum di Google. Jika hanya menghafal kripto haram tanpa memahami ilat atau alasan dibalik hukum, kita akan tersesat saat muncul instrumen baru. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya halal itu jelas dan haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara syahbat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di era digital, perkara syubhat bermunculan setiap hari. Kita butuh memahami prinsip dasar, gharar atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, dan riba. Dengan pemahaman ini, kita bisa menganalisis sendiri. Apakah trading kripto saya mengandung ketidakjelasan berlebih? Apakah investasi ini berspekulatif murni? Ulama kontemporer mengajarkan kita untuk tidak sekadar taklid, tapi menjadi muslim yang mufaqih atau memahami ilmu mendalam. Inilah bekal pertama etika profesi dalam Islam. Di era ekonomi gig, kita akan menjadi brand sendiri, yaitu content creator, freelance, dropshipper. Ujian terbesar ada pada integritas, mudah menerima endorse produk asal bayar besar. Tapi ingat firman Allah pada surat Al-Ahzab ayat 70. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kata-kata kita di media sosial akan diminta pertanggungjawaban. Saat menjadi freelance, godaan mengambil proyek berlebih atau hasil asal-asalan selalu ada. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai jika salah seseorang bekerja. Dia mengerjakannya dengan itqan atau profesional, tapi sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Itqan adalah standar kualitas yang harus dijaga. Di era informasi asimetris, kejujuran dan transparansi jadi modal utama. Jangan pernah menipu dan menyembunyikan cacat produk, karena keberkahan lebih berharga dari keuntungan sesaat. Kemandirian ekonomi. Kita generasi yang harus mandiri, tidak bisa lagi mengandalkan jadi pegawai sampai pensiun. Sistem global bergeser. Semangat kewirausahaan dalam Islam relevan. Nabi Muhammad SAW adalah pengusaha sukses, bergelar Al-Amin. Siti Khadijah juga pengusaha besar. Islam tak mengajarkan kita miskin dan menunggu sedekah, tapi bekerja keras, mandiri, dan bahkan memberi pekerjaan pada orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila sholat telah dilaksanakan, bertebaranlah di bumi, carilah karunia Allah. Perintah ini panggilan untuk produktif, kreatif, dan inovatif. Kemandirian ekonomi berarti tak bergantungan pada sistem tak adil. Dengan usaha sendiri, sekecil apapun, kita ciptakan ekonomi lebih islami. Sahabatku, kita akan memasuki dunia yang belum pernah dimasuki generasi sebelumnya. Tapi Allah tak pernah membebani seseorang melampaui kesanggupannya. Jadilah muslim, paham fikih, agar tidak tersesat di rimba transaksi digital. Jadilah profesional, berintegritas, agar karya jadi amal jariah. Jadilah pribadi mandiri agar bisa memberi, bukan hanya menerima. Mari berdoa, ya Allah berkahi usaha kami,
Mudahkanlah jalan mencari rezeki yang halal. Jadilah kami generasi yang kaya materi dan keberkahan. Karena kesuksesan sejati bukan dari saldo rekening, tetapi seberapa besar manfaat kita untuk umat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.